Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Mauli Pradistia dari kelas Eksa nomor absen 4, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari proyek validasi sumber data yang telah saya lakukan. Nah, sebelum melihat hasil dari validasi sumber data yang telah saya lakukan, sebenarnya apa sih validasi sumber data itu? Validasi sumber data adalah proses untuk memastikan data dari sumber aslinya, apakah data itu akurat, lengkap, konsisten, dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelum diproses lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas suatu data, serta mengidentifikasikan dan mengoreksi kesalahan atau inkonsistensi pada tahap awal. Dalam proyek kali ini, saya mengambil tema bidang pendidikan dengan judul Faktor-faktor determinan dan pengaruhnya terhadap minat belajar peserta didik. Di dalam proyek ini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya, validasi sumber data itu harus melalui 4 tahap. Nah, yang pertama itu akurasi data. Di akurasi data ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan alasan kenapa data tersebut dapat dipercaya. Menurut saya, data tersebut dapat dipercaya karena berasal dari jurnal ilmiah, mengutip teori dari berbagai ahli, memiliki struktur akademik, menggunakan dasar hukum, dan juga sejalan dengan teori pendidikan yang sudah diakui secara luas. Pertanyaan yang kedua, tuliskan sumber data tersebut jika ada. Sumber data tersebut berasal dari jurnal konsepsi yang bisa diakses dari link yang sudah saya bagikan. Lalu pertanyaan ketiga, tuliskan penilaianmu terhadap tingkat kepercayaan sumber data beserta alasannya. Menurut saya, tingkat kepercayaan saya itu tinggi. Kenapa? Karena artikel dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, ditulis secara akademis menggunakan struktur kajian ilmiah. Artikel tersebut juga berbasis penelitian dan teori, bukan hanya sekedar opini pribadi. Mengutip teori beberapa tokoh dan literatur yang kredibel, serta memenuhi standar penulisan ilmiah. Selanjutnya kita lanjut pada tahap yang kedua, yaitu relevansi data. Di sini juga terdapat 3 pertanyaan dari Pak Adam. Pertanyaan yang pertama, tuliskan lembaga penerbit sumber data dan berikan alasan relevansi. Nah, penerbit sumber data yaitu Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palopo Indonesia. IAIN Palopo merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki standar akademik resmi dan proses publikasi ilmiah yang melalui review, sehingga data yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanyaan yang kedua, tuliskan siapa penyaji data tersebut dan tuliskan latar belakang penyaji data. Di sini yaitu Alahuddin, Institut Agama Islam Negeri Palopo Indonesia, yaitu merupakan seorang akademis atau peneliti dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya mendapatkan latar belakang penyaji data dari Google Scholar yang sudah saya cantumkan di file proyek saya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan penelitianmu terhadap tingkat relevansi sumber data. Penilaian saya tinggi karena diterbitkan oleh lembaga akademik resmi, menggunakan metode penelitian ilmiah, topik sesuai, dan langsung terkait dengan minat belajar siswa. Dan juga data jurnal tersusun secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lanjut kita ke step yang ketiga, yaitu keandalan data. Di sini juga terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan siapa Badan Penerbit Sumber Data. Badan Penerbit Sumber Data yaitu Institut Agama Islam Negeri Palopo. Lanjut pertanyaan yang kedua, tuliskan bagaimana cara pengumpulan datanya. Nah, di sini kebetulan tidak ada ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ketika terjadi kesalahan data dan dilakukan penelitian ulang, tentunya sebagai peneliti pasti akan melakukan verifikasi ulang terhadap sumber data, mengumpulkan kembali data yang valid dengan metode yang sama maupun dengan metode yang lebih akurat. Selanjutnya, mengulang analisis untuk memastikan apakah data itu sesuai dengan tujuan penelitian ataupun tidak. Lanjut kita masuk pada step yang keempat, yaitu aktualisasi data. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tuliskan kapan data ini diperbarui. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun 2019. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, tuliskan jangka waktu pembaruan data, maupun setiap bulan, tahun, ataupun setiap 2 tahun sekali. Kebetulan dari data yang saya amati, itu tidak ada deskripsi yang menjelaskan bahwa data ini terdapat pembaruan data, maupun itu setiap bulan, tahun, ataupun setiap 2 tahun sekali. Lanjut kita ke kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian terhadap lembaga penerbit, penyaji data, tingkat relevansi, serta informasi pembaruan data, dapat kita simpulkan bahwa sumber data dari jurnal tersebut dapat memiliki tingkat validasi yang tinggi. Jurnal tersebut diterbitkan oleh lembaga akademik resmi, dan peneliti yang menyajikan data memiliki afiliasi institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci metode-metode pengumpulan data maupun pembaruan data, karakter jurnal ilmiah yang terstruktur dan menggunakan kajian atau metode penelitian menjadikan sumber ini tetap relevan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, hasil pengujian dapat menunjukkan bahwa sumber data ini dapat disebut data yang valid, reliable, dan layak dijadikan referensi ilmiah dalam kajian pendidikan. Lanjut kita ke fenomena yang diamati. Di sini terdapat instruksi, yaitu tuliskan fenomena khusus dari berita atau sumber utama yang akan diverifikasi. Di sini dalam jurnal faktor determinan dan pengaruhnya terhadap minat belajar peserta didik disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor seperti tujuan belajar, kesiapan belajar, situasi belajar, dan interpretasi peserta didik yang diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat minat belajar peserta didik. Selanjutnya masuk kepada teknik verifikasi sumber data. Nah, di sini terdapat instruksi, yaitu lakukan verifikasi minimal 3 berita terpercaya dan 2 jurnal ilmiah. Di slide PPT yang saya tampilkan ini terdapat 3 berita yang sudah saya isi di file proyek yang sudah saya kirim ke link Google Form. Di sini bisa dilihat dari 3 sumber berita yang saya pilih. Selanjutnya yaitu 2 sumber jurnal. Di sini saya juga mencantumkan isi dari file proyek
validasi sumber data saya yang sudah saya upload. Di sini ada 2 jurnal yang sudah saya teliti. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.